Halo sobat, jumpa lagi di channel Unit Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul All Eyes. Oke, tanpa banyak basa-basi, ini dia ceritanya. Film ini diawali dari sebuah acara podcast pada stasiun radio. Presenternya bernama Allen, dan kali ini yang menjadi tamu pada acara podcastnya bernama Mark. Dan ini adalah Kim, dia adalah manajer pada stasiun radio ini. Acara podcast ini disiarkan secara live yang diikuti oleh ribuan pendengar atau penontonnya. This is USA. Hello all you crazies out there, Alan here. This is a special live. Mark adalah tamu yang sedang diwawancari oleh Allen, karena Mark memiliki kisah yang menarik untuk disiarkan pada podcastnya Allen. Mark adalah seorang psikopat yang sangat aneh. Dia memiliki kisah jika selama ini dia memiliki pengikut yang mengikutinya kemana-mana. Di episode ini, Mark mengatakan kali ini ia menemukan pengikut yang selama ini mengikutinya, dan ia mau menunjukkan pada penonton. Penonton yang sedang mengikuti langsung berkomentar dengan tingkah yang ditunjukkan oleh Mark. Mark mensekap seorang laki-laki yang ia anggap sebagai pengikutnya selama ini. Dia ingin membunuh pengikutnya itu dengan pistol yang ia miliki, karena dia merasa sudah lelah diikuti. Selesai acara podcast, Allen dipanggil oleh Tuan Franklin untuk mempertanggungjawabkan acara yang ia bawa. Akhirnya, Allen dipecat dari stasiun radio oleh Tuan Franklin, dan selanjutnya masalahnya akan dibawa ke pihak kepolisian. Allen membuang kotak surat yang biasa ia gunakan untuk mencari tamu podcastnya. Malam harinya, Kim di rumah Allen membawakan kotak surat miliknya untuk dapat digunakan kembali. Kim menyarankan agar Allen mau melanjutkan podcastnya itu. Dia membacakan salah satu surat dari penggemarnya. Allen diminta untuk dapat mengikuti kisahnya itu. Dia juga memberikan cek sebesar $25.000 Amerika. Penggemar itu menceritakan sedikit dalam suratnya bahwa di dekat rumahnya terdapat hutan yang di dalamnya ada monster. Ini bagus untuk diangkat dalam podcastnya. Jika Allen setuju, maka ia ditunggu di kantor pos Hobart setiap hari Rabu. Awalnya Allen menolak untuk melanjutkan podcastnya, tapi dengan beberapa pertimbangan, dia putuskan untuk menerima tawaran si pengirim surat itu. Tibalah Allen di depan kantor pos Hobart. Dia mencari Don Thomas, seorang pengirim surat itu. On Wednesday. And yes, it is in fact Sambil menunggu Don, Allen merekam perjalanannya itu dengan alat podcast seadanya yang ia bawa dari rumah. Tiba-tiba di luar mobil, seorang laki-laki tua mengetuk jendela mobil Allen, sambil meminta menunjukkan ceknya Allen untuk dia tanda tangani. Ternyata dia adalah Don Thomas yang mengirim surat itu. Allen mengikuti truk yang dikendarai oleh Don dari belakang. Truk Don menepi, dia keluar dan meminta Allen untuk naik ke atas truk dengan menutup matanya. Allen menolak untuk melakukan itu, tapi akhirnya Allen mengikuti perintah dari Don. Allen mengirim sebuah SMS pada Kim agar dia dapat melacak keberadaan Allen selama bersama dengan Don. Tidak lupa, Allen merekam segala apa yang dia dapatkan dari Don sejak tadi. Sampailah Allen di suatu tempat yang asing baginya. Di sana hanya ada rumah Don saja, tidak ada yang lain. Allen masuk ke dalam rumah Don. Dia heran kenapa di rumah itu tidak ada orang lain selain Don. Tidak ada barang-barang berharga dan sebagainya. Kemudian Don mengingatkan agar jangan menyentuh saklar yang ada di sudut sana. That switch. You got it? Di sini, Allen harus mematuhi aturan yang diterapkan oleh Don. Pertama, Don mengambil HP Allen agar tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Yang kedua, jangan menyentuh saklar jika ingin baik-baik saja. Just don't flip that switch inside and you'll be fine. Keep in mind that if it is red, Don telah menulis sebuah pedoman jika Allen mendapatkan situasi buruk di dalam rumah. Kemudian, Don mengajak Allen ke dalam gudangnya. Dia mengatakan, di tempat inilah dia merancang semua perangkap dan jebakannya. this is where I build all my traps. Allen ingin tahu alasan Don membangun perangkap di rumahnya. How? I don't know. Don mengatakan bahwa ada monster di dalam hutan.
Dia ingin memancingnya untuk datang ke rumahnya dan membunuhnya. Don menyebut monster itu dengan nama si mata, karena memiliki mata yang sangat banyak. Don perlihatkan sketsanya. Setelah itu, Don memberitahu bahwa dia menggantungkan umpan di dekat pintu gudangnya. Oh, no. It's bait. Kemudian Don dan Allen duduk berdua di dekat hutan yang jaraknya sekitar 100 langkah darinya. Mereka menunggu monster itu dengan menggunakan alat detektornya Don. Keesokan harinya, Allen seperti biasa duduk di dekat hutan sambil dia merekam perjalanannya sejak kemarin. Detektornya berbunyi, tandanya ada sesuatu dari dalam hutan. Sementara Don sedang buang air kecil di dalam hutan. Allen masuk ke hutan, tiba-tiba yang muncul adalah Don. Dan menunjukkan HT yang dia temukan dalam hutan. HT itu berbunyi dan mengabarkan bahwa ada orang yang di seberang sana sedang berada di dekat rumah Don. Langsung saja Don dan Allen bergegas pulang ke rumah agar tidak terjadi apa-apa. Allen penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Give me a second, Alan. Don memperlihatkan tabletnya yang isinya tombol kontrol untuk mengaktifkan perangkapnya. Saat Don mendekati mobil itu, ternyata tidak direspon oleh orang yang berada di dalam mobil. Don mau mengaktifkan jebakannya tetapi malah error. Kemudian mendadak keluarlah tembakan dan menyerang mereka berdua. Best if I go home now. Don menyesal karena jebakannya itu tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Dia malah menghancurkan tabletnya di depan Allen dan membuangnya. Allen berusaha untuk mencari sinyal karena dia ingin pulang dari rumah Don. Allen melihat tabletnya Don yang sudah hancur. Tiba-tiba lampu berwarna merah menyala. Dia pikir cara mematikannya dengan menekan saklar itu. Tapi saklar itu tidak berfungsi, kemudian lampunya mati. Allen merekam kembali kejadian yang ia alami. Science fiction movie. Don baru datang dengan truknya. Dia turun dalam keadaan setengah mabuk. You good, Don? Allen melihat Don sedang menangis. Dia merindukan Jean, istrinya yang belum lama ini mati. Don kaget melihat lampu merahnya menyala. Dan sebuah tombak keluar dan menusuk Don. Ternyata jebakannya aktif dan tidak bisa dihentikan. Mulailah situasi menegangkan. Lampu menyala kembali. Kali ini sebuah anak panah keluar dan mengarah pada Allen. Tapi untungnya Allen berhasil menghindar. Lampu mati, sejenak berhenti jebakannya. Kemudian menyala kembali. Kali ini yang keluar adalah pistol. Dia mengarah kepada Allen. Lampu mati. Allen bergegas masuk ke dalam kamarnya. Saat masuk ke dalam kamar, lampu menyala kembali. Kali ini dia tersetrum. Lampu mati. Dia mengambil HP-nya dan melakukan panggilan darurat. Saat dia menelpon 911, lampu menyala. Dan kali ini yang keluar adalah pisau yang menusuk kaki Allen. Begitu juga tangan Allen tertusuk benda tajam. Allen mencoba untuk bertahan hidup. Lampu menyala, yang keluar adalah jaring. Saat Allen mau mengambil HP-nya, tiba-tiba lampu menyala dan mengeluarkan senjata api. Dalam keadaan tidak tahu harus bagaimana, Allen merekam kejadian demi kejadian yang saat itu terjadi. Tiba-tiba Allen teringat kertas pedoman yang pernah diberi oleh Don. Dia membukanya dan mengamati satu persatu pedoman dari Don itu. Fake. Number 5, do not let... Pedoman itu berisikan cara agar mematikan perangkap di rumah Don. So let me leave. Hello? Is anyone there? Lampu menyala kembali. Kali ini yang keluar adalah semprotan cabai.
Saat lampu mati, dia langsung ke ruang tamu untuk mengambil HT. Ternyata orang yang tadi membawa mobil juga dalam keadaan genting seperti diserang oleh monster. Are you one of them? Hello? Allen keluar melalui jendela. Dia hendak menuju truk. Truck. Lampu menyala dan truk itu mengeluarkan tembakan. New plan. Lampu menyala dan Allen harus siap mendapatkan serangan yang mengancam nyawanya. Dia menuju ke gudang. Dia harus segera menghentikan semua perangkap ini. No time, damn it! Asap tebal pun keluar, dan pintu pun tertutup secara otomatis. Dia masuk ke dalam mobil untuk menghindari asap itu. Dengan nafas yang tersisa, Allen rekam kisahnya itu. Tiba-tiba ada makhluk asing yang muncul. Dia panik. Setelah monster itu pergi, Allen keluar untuk mencari tombol encore. Sesuai kertas pedoman itu untuk menghentikan semua perangkap. Dia menemukan tombol encore dan langsung menekannya, tapi tidak berfungsi. Ternyata tombol itu harus ditekan dekat dengan pintu gudang. Allen berhasil menekan tombol encore dan berhasil menghentikan semua perangkap. Dia keluar gudang, melihat umpan yang disiapkan oleh Don untuk si monster itu berhamburan. Itu tandanya monster itu atau si mata sedang berada di situ. Saat monster itu menampakkan wujudnya, Allen kaget dan langsung menekan tombol encore. Dan hancurlah monster itu. Hari telah pagi, Allen tertidur di dalam roda truk. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, dia harus segera pulang. Allen masuk ke dalam truknya Don. Dia mengembalikan cek miliknya Don. Dia bersiap untuk pulang ke rumah. Bye, Don. Di tengah jalan, Allen melihat mobil dengan trailernya yang pernah ia lihat di rumah Don berhenti. Ternyata orang-orang yang berada di dalamnya telah mati dibunuh oleh monster itu. Allen menjalani kehidupan secara normal kembali. Kim yang sedang berada di studio mendapatkan kiriman file rekaman dari Allen. Allen mengirimkan rekaman selama ia menjalani kisah di rumahnya Don. Ternyata semua pendengar menyukai cerita Allen dan Don. Dan kemudian gugatan terhadap Allen pun dihentikan. Allen membakar semua kotak surat miliknya. Dia merasa tidak ada kisah yang lebih berharga dibandingkan kisahnya bersama Don. Dan film ini pun berakhir.